Sebagai pelaku usaha, ada kalanya kita membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha kita. Dan salah satu cara untuk mendapatkan modal itu pastinya dengan cara mengajukan pinjaman atau memanfaatkan program dari pemerintah melalui bank ataupun pegadaian. Tapi nyatanya, untuk bisa mengajukan pinjaman atau bahkan program pemerintah ini pun juga tidak sesederhana yang kita pikir ya teman-teman. Dan di video kali ini, aku bakalan kasih kalian tips bagaimana cara agar proses pengajuan pinjaman kalian bakalan diterima atau disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arimbi Channel. Tentunya masih bersama aku, Mutiara Arimbi. Di video kali ini, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, di sini aku bakalan kasih kalian tips bagaimana cara agar pada saat kalian mengajukan pinjaman KUR atau pinjaman usaha lain, itu bakalan disetujui. Dan hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum mengajukan pinjaman adalah memastikan riwayat kredit kalian bagus. Karena faktanya, diterima atau tidaknya pengajuan kita di bank, di pegadaian ataupun di lembaga lain itu akan ditentukan dari riwayat kredit kita yang baik. Kita bisa memastikan riwayat kredit kita baik melalui slik OJK. Baru setelah itu kalian memutuskan untuk mengajukan pinjaman. Setelah mengetahui riwayat kredit kita bagus dari slik OJK, hal selanjutnya adalah menentukan pinjaman. Dan untuk bisa menentukan pinjaman apa yang akan kita gunakan, kita pastinya harus mencari tahu jenis-jenis pinjaman dari masing-masing lembaga. Karena meskipun sama-sama pinjaman usaha, baik itu di bank, di pegadaian, ataupun di website-website resmi pinjaman usaha lain, mereka pastinya menentukan peraturan yang berbeda-beda yang harus kita pahami. Dan pastikan untuk benar-benar mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing lembaga. Dengan begitu kita bisa menentukan pinjaman mana yang akan kita pilih. Kalau kita sudah memutuskan pinjaman mana yang akan kita pilih dari lembaga apa yang akan kita gunakan, proses selanjutnya atau hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah pada persiapan dokumen atau persyaratannya. Biasanya, masing-masing lembaga ini akan mempunyai website resminya sendiri-sendiri. Dari website itulah kita bisa mencari tahu apa sih persyaratan yang harus kita siapkan untuk mengajukan pinjaman. Karena memang ini adalah pinjaman usaha, biasanya lembaga-lembaga ini akan meminta kita untuk menyiapkan surat keterangan usaha sebagai bukti kalau usaha itu adalah benar milik kita. Dan untuk bisa mendapatkan surat keterangan itu, kita bisa membuatnya melalui kelurahan setempat. Dan pastikan untuk menyiapkan surat keterangan ini terlebih dahulu sebelum kalian mendatangi atau mengajukan pinjamannya. Setelah melengkapi semua dokumen-dokumennya, kalian tinggal mendatangi kantor terdekat dari lembaga yang kalian tunjuk. Pastikan untuk mendatangi kantor atau bank-bank ini lebih awal ya, karena proses ini pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan hal terpenting lain yang harus benar-benar kalian perhatikan adalah pada jumlah pinjaman. Meskipun nantinya bank atau lembaga-lembaga ini menawarkan platform pinjaman yang lebih tinggi, pastikan untuk mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita saja. Karena pastinya semakin besar jumlah pinjamannya akan semakin besar juga cicilan yang harus kalian bayar setiap bulannya. Karena tujuan awal dari pinjaman ini adalah mengembangkan usaha, pastikan untuk jumlah cicilan yang harus kalian bayar itu menyesuaikan dengan pendapatan dari usaha kalian. Dan pastikan untuk tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo dan membayar cicilan tepat waktu agar kita tidak perlu dikenakan yang namanya denda pinjaman. Dan itu aja tips pengajuan pinjaman dari aku. Semoga video tadi itu bermanfaat ya teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.